Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, selamat pagi. Bagaimana kabar kakak hari ini? Semoga kabar kakak semua selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik kakak, sebelum memulai pembelajaran tematik hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kakak soleh-solehah, untuk pembelajaran tematik pada hari ini kita masih di tema 2F, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari sama-sama kita buka pembelajaran 4. Ayo mendengarkan yang ada di halaman 146. Nah, dengarkan baik-baik ya. Cerita yang berjudul Tumbuhan Air. Kebanyakan tumbuhan hidup di atas tanah. Bagian akar merupakan bagian dari tumbuhan yang menancap di tanah. Tumbuhan yang hidup di atas tanah dinamakan tumbuhan darat. Selanjutnya, Ino dan Windy sedang mengamati tumbuhan air. Tumbuhan tersebut bernama teratai. Cara merawat tumbuhan air berbeda dengan tumbuhan di darat. Tumbuhan air tidak perlu disiram. Nah, selanjutnya, meski tidak disiram, tumbuhan air tetap diberi pupuk. Daun tumbuhan air yang menguning harus dipangkas. Bila dibiarkan mati dan membusuk, maka air menjadi kotor dan tanaman pun akan mati. Selanjutnya, kita kerjakan ayo mencari tahu di halaman 147 ya Kak. Temukan cara merawat tumbuhan air pada cerita yang telah Ibu bacakan tadi. Kita cari sama-sama ya Kak. Kemudian Kakak beri lingkaran atau diberi tanda kotak. Kita perhatikan ya Kak, di sana Ibu temukan yang pertama yaitu cara merawat tumbuhan air berbeda dengan tumbuhan di darat. Yang kedua, tumbuhan air tidak perlu disiram. Nah, yang ketiga, meski tidak disiram, tumbuhan air tetap diberi pupuk. Kemudian yang keempat, daun tumbuhan air yang menguning harus dipangkas. Nah, itu adalah cara merawat tumbuhan air. Selanjutnya, kakak tuliskan pada buku tulis dengan rapi yang telah kita temukan tadi, cara merawat tumbuhan air. Nah, untuk selanjutnya kita buka ayo berlatih ya Kak, yang ada di halaman 150. Nah, akar tanaman teratai dapat dijadikan obat. Akar teratai dijadikan tepung lalu dibungkus dalam kemasan. Kemasan besar berisi 500 gram tepung, sedangkan kemasan kecil berisi 200 gram tepung. Nah, sekarang isilah titik-titik dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, silahkan kakak simak baik-baik ya, sambil dibuka buku paketnya. Nah, untuk yang nomor 1, 500 gram titik-titik, 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram. Kira-kira berapa ya totalnya? 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram.
Nah, totalnya adalah 600 gram. Maka jawabannya 500 lebih kecil dari 600 gram. Kemudian yang kedua, 500 tambah 500 gram. Totalnya adalah 1000 gram. Nah, kemudian titik-titik daripada 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram adalah 800 gram. Maka jawabannya adalah 1000 gram lebih besar dari 800 gram. Yang ketiga, 500 gram tambah 500 gram tambah 500 gram adalah 1500 gram. Titik-titik daripada 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200 totalnya adalah 800 gram. Maka 1500 gram lebih besar dari 800 gram. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, 500 gram tambah 500 gram totalnya adalah berapa ya Kak? 1000 gram, betul sekali. Titik-titik daripada 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram totalnya adalah 1000 gram. Nah, maka 1000 gram sama dengan 1000 gram. Totalnya sama ya. 1000 gram sama dengan 1000 gram. Nah, selanjutnya kita buka pembelajaran 5 ya Kak. Ayo berlatih yang ada di halaman 152 dan 153. A. Berilah tanda centang untuk kata yang tepat. Kita kerjakan sama-sama ya Kak. Nah, yang pertama, temanmu membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira yang akan kamu lakukan adalah kira-kira apa ya yang akan kamu lakukan jika temanmu membuang sampah sembarangan? Nah, apakah mengingatkannya ataukah membiarkannya? Tentu jawabannya adalah mengingatkannya ya. Mengingatkannya teman yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2, saat aku akan membuang bungkus makanan, aku tidak menemukan tempat sampah. Nah, kira-kira yang akan kamu lakukan adalah, apa ya saat akan membuang bungkus makanan namun tidak menemukan tempat sampah? Nah, membuangnya di mana saja atau menyimpannya dulu di saku celana? Nah, jawaban yang tepat adalah betul, menyimpannya dulu di saku celana. Nah, itu jawaban untuk yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3, tidak membuang sampah sembarangan, aku lakukan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan, aku lakukan. Nah, apakah saat dilihat guru saja? Ataukah setiap waktu? Jawaban yang tepat adalah setiap waktu. Jadi kita harus selalu membuang sampah ke tempatnya ya Kak. Selanjutnya yang nomor 4, menjaga kebersihan termasuk memelihara lingkungan. Nah, memelihara lingkungan merupakan sikapku sehari-hari ataukah hal yang menyusahkan? Jawaban yang tepat adalah betul, sikapku sehari-hari, yaitu memelihara lingkungan agar tetap bersih. Selanjutnya, silahkan kakak kerjakan mandiri
yang bagian B pada halaman 153 ya Kak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Ayo berpikir. Halaman 157. Silahkan dibuka buku paketnya ya Kak, yang ada di halaman 157. Namun, sebelumnya perhatikan penjelasan berikut. Apotek hidup adalah lahan yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman obat-obatan. Contohnya jahe, kunyit, dan lidah buaya. Jahe berkhasiat untuk obat batuk. Lidah buaya untuk menyuburkan rambut. Nah, kita sekarang sama-sama untuk mencari 7 nama tanaman apotek hidup ya Kak. Pada teka-teki silang halaman 157. Yang pertama ada jahe. Nah, jahe ini telah dijelaskan bahwa khasiatnya untuk obat batuk. Kemudian yang kedua, kita telah menemukan tanaman kunyit. Nah, kunyit ini biasanya digunakan untuk pewarna alami pada makanan ya, dan lain-lain. Banyak sekali khasiatnya dari kunyit tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada lidah buaya. Nah, lidah buaya sudah disebutkan bahwasannya bermanfaat untuk menyuburkan rambut. Yang keempat ada tanaman patah tulang. Nah, ini biasanya untuk mengobati orang yang sedang sakit gigi ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang kelima ada sirih. Nah, sirih ini berguna untuk mengurangi bau badan. Kemudian yang keenam ada temulawak. Ini manfaatnya adalah untuk penambah nafsu makan salah satunya. Nah, kemudian yang ketujuh ada kumis kucing. Kumis kucing ini bermanfaat untuk mengurangi tekanan darah dan menyehatkan jantung. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari tanaman-tanaman apotek tersebut. Nah, selanjutnya kerjakan mandiri Kak. Silahkan Kakak buka buku paketnya yang ada di halaman 158. Ayo berlatih. Nah, tugas mandiri yang dikumpulkan pada hari ini yaitu untuk yang pertama tugasnya yang ada di halaman 153 yang bagian B. Kemudian tugas mandiri yang dikumpulkan kedua yaitu ayo berlatih yang ada di halaman 158. Nah, seperti biasa dilaporkan via WhatsApp ya Kak. Baik Kakak Soleh dan Solehah, alhamdulillah untuk pembelajaran tematik pada hari ini telah selesai. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.